Sama dia. Aduh, gimana? Udah langsung sapa jemaat aja deh. Oh iya, oke, sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Shalom Yutan. Mana tangannya lambaikan lah. Yeay. Oke. Oke. Maaf ya, aku ditemani dengan perempuan ganas kali ini. Kalian pasti bersyukur kan ada aku hari ini. Tiap hari dia kan. Oh iya. Jangan nyindir dong. Enggak, kan cuma ngasih tahu. Oke. Siapa yang bosan? Oh, enggak ada. Gak ada, puji Tuhan. Dalam Mungkin hati ada itu. Bosan kali aku. mungkin. Kali sih. Iya, bosan kali. Karena mereka tidak mengungkapkannya dengan kata-kata. Oh iya, nggak Namun, apa-apa. mata berbicara. Jangan jujur-jujur teman-teman. Kalau bosan bilang aja nggak bosan pokoknya ya. Oke, paksa aja Maksa. diri. Yes, Oke. dia ada memang rada-rada guys. Jangan gitu dong. Ya oke, gimana harinya? Wow, luar biasa. I'm fine, thank you. Aduh, berbahasa Itali pula di sini. Suka. Kak Kezia nih gimana kabarnya? Kenapa suaranya agak kayak om-om, bapak-bapak gitu ya hari ini ya? What happened? Gimana ya? Gimana lah manggung kayak tour gitu loh. Oh iya Manggungnya itu kemana-mana. Jadi Iya, ya udah iya. ngerti lah ya. Apalagi minggu lalu kan banyak liburnya. Jadi kan kami kenapa Anda ke sana-sana? Sini sih. manggung ya di TPS ya? enggak. Oke, kita mau nanya dulu. Di sini ada yang golput? Ada yang golput? Gak Waduh. ada, semua memilih ya. Ya, luar biasa. Ya, berarti dia menghargai Calon pemimpin ngeri kita. kali pemusik kita ini. Gak dikasihnya kita bicara. Jadi, Oke. jadi kalau yang golput berarti ya ngerti ya. Iya. Apa tuh? Gak kawan kita. Iya, sorry lah. Yang penting gini guys, kan mungkin berbeda-beda pilihan kita kan. Benar. Tapi kembali lagi kita tetap Indonesia satu. Tepuk tangan dulu dong. Yang penting siapapun presidennya kita harus tetap kerja untuk dapatkan uang. Bener juga sih, iya Iya bener. kan, bener nggak? Bener. Jadi jangan berantem gara-gara presiden Iya, ya kan. bener. Siapapun presidennya kita tetap Tuhannya satu ya. Iya, Yesus Kristus. Bener Gitu. banget. Wow. Oke, hari ini kita mau ngapain nih? mau ngapain ya kita? Udah bosan orang ini melihat kita di Iya, sini. bener. Udah 6 menit di sini kita. Cepat ya ternyata. Iya, waktu Mungkin, berlalu. hmm. Seperti dia meninggalkanmu berlalu begitu saja. Jangan. Oke. Jadi Jangan ungkapkan kisah Iya. nyata di tempat ini, oke? nggak tahu. I feel you. Oke, Oke. hari ini kita temanya adalah menjadi anak Kristus. Bukan? Bukan, beda, Salah. beda. Tema yang lain itu beda lagi. Oh, bukan. Beda tempat kali. Oke. Oke. Jangan apa gimana pura-pura itu tuh. Pura-pura lupa. Ya. Jadi di sini ada mungkin kurang gitu. Kurang apa Kak Kezia? Kak Kezia jangan setengah-setengah dong kalau ngomong kurang apa. Maksudnya kurang ini. Kurang duit. Enggak. Kurang ingatannya atau mungkin kurang-kurang gitu ya. Kurang-kurang pokoknya lah iya. ya.
banyak-banyak makan sayur Iya, bener banget. biar terjaga ya, supaya nggak pura-pura Lupa. Oke. Oke. Jadi hari ini kita nggak ada ice breaking, teman-teman. Kami mau nge-sharing beberapa pengalaman kami yang luar biasa bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Dimulai dari Kak Kezia dulu kali. Ya, perempuan seksi ini Kak Kezia duluan dulu. ya. Dia sangat luar biasa. Ini temanku dari SD, dari Orok. Gak boleh bohong, kata Alkitab itu dosa loh. Kita teman seiman. Seiman Nah, ya, yaudah, benar. cepat. Apa tuh tadi? Ulangin dong pertanyaannya, biar kayak di podcast itu loh. Jangan. Inilah judulnya untukmu. Ya, Bener juga ya, untukku ya ini ternyata. ini untukmu. Ya. Jadi lupa kan. Jadi gini. Pengalaman kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Silahkan. Dimulai Jawab. dari sekarang. Jawabnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Mau di Atau bahasa Itali. Turun aja kalau gitu ya. Cepat, lagi dong mendengar. Oke, ayo dengan cepat aja. Kebaikan Tuhan selama 1 minggu Wah, ini. luar biasa ya. Belum. Kita bukan mau stand up comedy, udah cukup lah kita diketawain. Oke, silahkan. Ya, jadi lupa kan. Jadi yang paling aku ingat selama 1 minggu ini berkat Tuhan yang paling luar biasa, aku ada perjalanan ke satu kota lewat dari Balige, kalau nggak salah namanya itu Nassau teman-teman. Kalau nggak lupa. Kalau nggak salah namanya teman-teman Nassau. Nah itu sekitar 4-5 jam lagi dari Balige dan kami puji Tuhan diberi kesempatan untuk melayani di sana dengan orang-orang dari mancanegara dan aku belajar banyak sekali dari situ dan berkat Tuhan juga kalau kami boleh melayani sambil jalan-jalan juga sih menurutku. Sekian Itu aja. berita dari kami. Silakan duduk. Oke. Kak Kezia apa nih? Berarti kebaikan Tuhan berarti bisa jalan-jalan. Iya sekalian melayani itu luar Oke. biasa banget. Berarti menyelam sambil minum garam. Minum air. Oke. Kalau pengalamanku yang luar biasa minggu ini adalah tetap disertai Tuhan dalam setiap hari ya. Apalagi dalam situasi pekerjaan, terus dalam hal ya kayak kita ini ya anak-anak yang harus bekerja di bawah naungan perusahaan, di mana kita juga ada pemilihan gitu kan, tapi Tuhan tetap sertai gitu. Wow. Sampai suaraku ngerti Kayak ya? om-om. Sampai suaraku serak-serak becek. Becek. Iya. Gitulah. Oke. Gitu. Jadi tetap teman-teman yang ada di sini, siapapun dan apapun yang kalian kerjakan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan Sertai. udah Tuhan disertai sih. berkati. Oke. Semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terutama buat Tuhan kita. Oke, jadi sebelum kita tutup ya, kita mau dengar satu ayat dulu. Kita sharing satu ayat. Hilang ya? Hilang. Iya. Pura-pura hilang kali. Iya, hilang. Oke. Mungkin disusul dulu dengan pengumuman biar dicari dulu ya. Oke, pengumuman teman-teman yang pertama dari aku untuk teman-teman yang bawa gadget seperti HP atau iPad atau smartwatch dan lain-lainnya, harap di-silent kan sebelum kita mulai ibadah kita sebentar lagi agar kita tetap menjaga berlangsungnya ibadah kita teman-teman biar tetap fokus kita hari ini, oke? Mau nggak Aja. ya? Jangan. Harus mau. Ya mau ya. Matiin hal-hal yang berbau dengan Gadget, elektronik. Nah, yang di rumah juga, teman-teman, kalau ada yang di rumah, ambil tempat terbaik agar kita tetap bisa beribadah bersama-sama. Ya. Oke. Satu ayat yang kita ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4, yaitu sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Itu saja dari aku. Ada satu pengumuman lagi. Teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan, harap untuk memberikannya di kotak persembahan yang akan disediakan nanti di luar, di pintu keluar kita, dan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh asyir-asyir kita. Itu saja teman-teman. Siapa yang di sini yang siap untuk beribadah, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Lebih lagi. Wow. Lebih lagi. Oke.
Oke. Maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Saya Keja Sharon. Saya Aura Natalia. Selamat Selamat beribadah. beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, shalom. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan berdoa. Dengan hati yang bersuka, saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang besar, Allah yang kudus, yang kami sanjung tinggi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang hari Tuhan Kau sertai hidup kami. Setiap detik menit kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau pimpin kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengambil suatu keputusan yang benar Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Untuk menyembah Engkau Allah Israel yang benar. Roh Kudus yang kami percaya hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan sampai saat ini. Bukankah itu penyertaan dari-Mu Tuhan? Bukankah itu kasih karunia yang berasal daripada-Mu ya Roh Kudus? Terima kasih Bapa kami, terima kasih Tuhan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia. Damailah bangsa kami, damailah kota kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan kami. Tuhan, tanggal 14 Februari kemarin Tuhan, kami telah melakukan pesta demokrasi. Terima kasih Bapa atas damai yang Kau berikan atas bangsa kami Tuhan. Saat pemiluhan terjadi Tuhan, kami percaya Bapa ada terobosan-terobosan yang baru atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih siapapun Tuhan yang Engkau pilih menjadi pemimpin kami ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami akan tetap menjadi kesayangan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami akan menjadi kota yang kudus bagi Engkau ya Tuhan. Jauhlah perpecahan daripada bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa bagi presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Sepanjang hidupnya Tuhan, Dia telah memelihara bangsa kami Tuhan. Banyak kebijaksanaan yang telah diberikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya Tuhan. Kesehatan yang sempurna Engkau berikan Tuhan. Berkati hidupnya di masa tuanya nanti Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Kota Medan, jauhlah kejahatan demi kejahatan dari kota kami. Dan kami percaya Tuhan, sukacita yang berasal dari Tuhan mengalir atas kota kami Tuhan. Kota kami menjadi kota kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ada banyak anak-anak muda Tuhan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Seluruh bangsa kota Medan Tuhan datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan ada terobosan yang terjadi di kota kami ya Bapa. Supaya setiap anak-anak muda Tuhan boleh berhidup yang kekal Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang menjadi dengar-dengaran akan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak muda Tuhan Yesus, Engkau pelihara hidup kami sedari kami masih muda Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang datang ke tempat ini ya Tuhan. Lawatlah kami ya Roh Kudus, lawatlah kami ya Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan, Kau berikan Tuhan kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami semasa-masa muda kami ini Tuhan.
Berikan hikmat Tuhan, berikan hikmat bagi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak mudamu Tuhan yang terikat akan dosa ya Tuhan, terikat akan dosa game, seks, pornografi Tuhan. Pada malam hari ini kami doakan bebas di dalam nama Tuhan Yesus, bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami anak panah yang melesat sampai pada tujuan yang Engkau mau Tuhan. Kami menjadi buah bagi orang lain Tuhan, supaya orang lain boleh mengecap buah kami manis ya Bapa, supaya orang lain boleh melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk tema kami bulan ini Bapa. Tuhan, bukankah kami menjadi suratan-Mu Bapa? Bukankah kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi penginjil, pembawa damai Tuhan? Maka berikanlah karunia-karunia itu kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dipenuhi dengan karunia yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai nubuatan, berkata baik Tuhan bagi sesama kami. Kami boleh Tuhan menjadi surat-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kepemimpinan yang ada di gereja ini Tuhan. Pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta Bapa. Berkat-Mu atas Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonato Doharjo beserta dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak R. Bambang Jonan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Prayetno. Tuhan, kami berdoa untuk Cireni, kami berdoa untuk Cirita, bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk Kosoan. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu boleh membawa kami Tuhan ke tempat padang gurun yang indah Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menikmati betapa indahnya hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyatnya kasih karunia-Mu untuk setiap kami umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk malam ini Tuhan, untuk pembicara kami yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Kami memberkati Kahosana ya Bapa. Berkat-Mu atas hamba-Mu Tuhan, pewahyuan yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, beritakan Tuhan melalui hamba-Mu kabar sukacita yang baru Tuhan kepada kami, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman kebenaran itu Tuhan dengan cara yang sederhana ya Bapa. Untuk kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kami akan beroleh akal sehat Tuhan. Kami akan memperoleh hikmat yang baru, kami akan memperoleh kebijaksanaan yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kota kudus-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam lingkungan tembok-Mu, dan sentosa ada di dalam puri-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang sama akan Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Urapan yang sama Tuhan akan Engkau curahkan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami tak akan takut gagal Tuhan. Yang hilang pengharapan Kau timbulkan lagi pengharapannya ya Tuhan. Yang hilang iman Tuhan, Kau kuatkan lagi imannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang kuat, jadikan kami anak-anak muda yang bijaksana Tuhan. Bahkan di luaran sana juga Tuhan, jadikan kami anak-anak yang berbeda menjadi anak-anak kesayangan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin memuji-muji Engkau lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, shalom anak-anak muda, shalom Youters. Siapa yang di malam hari ini datang ke tempat ini dengan rasa yang penuh ucapan syukur dan bersuka cita, boleh lambaikan tangannya semuanya. Mari semuanya boleh ngomong kanan kirinya, katakan hari ini kita nari sama-sama buat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk kita boleh menari buat Tuhan sebebas-bebasnya teman-teman. Karena kita anak muda,
Jadi kita boleh ekspresif, kita boleh menari buat Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Katakan, kau tak ubah ratapanku menjadi apa teman-teman? Menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena apa? Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuara dan ku kan menari. Boleh semuanya kita nari buat Tuhan Yesus di hadapan Raja di atas segala raja, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, dan ku kan menari. Di hadapan Raja ku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Boleh yang belum bergerak sama sekali, ayo kita sama-sama menari dan bergerak buat Tuhan Yesus. Come on. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Mari sekali lagi. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Tuhan yang menghapuskan keluh kesah kita, teman-teman. Keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Mari kita sama-sama nari buat Tuhan. Dan ku kan menari. Goyang kanan kiri teman-teman. Aku menari. Come on. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Sekali lagi. Dan ku kan menari. Yes. Di hadapan Raja ku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Mana tariannya teman-teman? Anak-anak muda yang ada di tempat ini, semuanya mari kita menari buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, come on. Woo! Mari kita bersama-sama katakan, aku kan menari. Mana suaranya anak-anak muda? Di hadapan Raja ku menari. Come on. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Sekali lagi. Dan ku kan menari. Di hadapan Raja ku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah
lebih lagi, amin? Amin. Mari semuanya yang rindu untuk lebih memuji Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on anak-anak muda semuanya melompat buat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Deklarasikan, katakan tak tergantikan. Tak tergantikan. Boleh kita sama-sama melompat buat Tuhan Yesus, come on. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh teman-teman sekali lagi katakan. Tiada taranya, come on. Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Dia yang mengubahkan segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Sekali lagi katakan, tak tergantikan. Boleh bersama-sama, come on. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang, Tuhan Engkau baik, come on. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, baik. Katakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Come on everybody, dancing for Jesus. Woo! Mari kita melompat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya buat Tuhan. Katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan, sebab Engkaulah yang baik Tuhan. Yes, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Boleh sekali lagi sama-sama. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Katakan dengan iman, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Malam hari ini kami hampir ya Tuhan. Kerinduan setiap kami adalah dekat dengan-Mu Tuhan Yesus.
kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
kami Tuhan. Sebab setiap kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Jadilah kepada kami seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Boleh kita mengangkat tangan kita dan kita nyatakan, sebab aku ini milik-Mu. Amin. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Ini setiap kami Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan setiap kami Tuhan Yesus, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu,
pertama kami mau ngomong makasih sama Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Malam hari ini gak kebetulan kami ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kami. Kami gak mau jadi orang yang sia-sia. Kami mau terus belajar jadi lebih baik lagi dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, ini kami anak-anak mudamu, kami membuka kedua tangan kami, tanda kami mengasihimu ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba syandara ralaba. To worship you I live, to worship you I live to worship you, Jesus. To worship you I live, To worship you, I live to worship you. dengan memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. I worship you, I worship you, I love you Lord, I love you, I worship you. Oh Jesus. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahukah teman-teman ada banyak tokoh-tokoh yang hebat di dalam Alkitab. Mereka juga mengalami masa-masa yang gak baik dalam hidupnya. Tapi mereka dikatakan hebat waktu mereka mengalami masa gak baik. Mereka datang menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Hari-hari ini teman-teman, mungkin teman-teman dalam keadaan yang gak baik, dalam keadaan yang menyakitkan mungkin. Tapi satu jalan keluar, kita harus menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita gampang melangkah untuk menjadi suratan yang terbuka. Katakan amin. Sebelum kita dengarkan firman pun, waktu kita memuji, menyembah dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar, dengan ketulusan, dengan segala kekurangan kita datang kepada Tuhan. Kita ngomong Tuhan baik dalam hidupku. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan baik dalam hidupku. Engkau yang yakin Tuhan kita itu baik, Tuhan yang kita sembah itu baik, boleh berikan tepuk tangan bagi Allah gitu. Haleluya. Malam hari ini kita mau worship sama-sama. Gak peduli samping kanan kirimu, biarkan engkau pribadi dengan Tuhan Yesus. Dengan suaramu yang sederhana itu, nyanyikan pujian ini. To worship you I live. Come on. Dengarlah pujian kami Tuhan. Oh. To worship you I live. To worship you Jesus, I worship you. Oh Jesus, I worship. Oh ralaba ya ralaba. I worship you. Oh Jesus. Jemaat Tuhan saja dengan lembut katakan, to worship you I live, to worship you. Kau yang menyaksikan secara online juga mengikuti ibadah ini, mari bernyanyi bagi Allah. Tuhan pulihkan hidupmu. To worship you I live. Hanya kepadamu kami menyembahmu. I worship you. Oh Yesus, I worship you. Oh
Jesus. Mari biar musik saja. Mari kita mulai berdoa teman-teman. Mari berdoa. Ambil waktu saat teduh sebentar. Berdoa. Renungkan kebaikan Tuhan. Bukan masalah yang direnungin, kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Tidak ada yang terlambat dalam hidup kami ya Tuhan. Semua tepat dalam rancangan-Mu. Dalam genggaman-Mu Tuhan, hidup kami berharga. Oh ya nalabo, ya nalabo. Kau selamatkan kami. Kau datang mencari kami, menebus kami. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Oh ralaba ya ralaba. Mari teman-teman sembah Dia. Jangan ada yang diam, sembah Dia. Sembah Dia. Mari sembah Dia. Ya. Gak apa-apa. Kau yang mengeluarkan air mata, Tuhan tampung air matamu di kirbannya. Ralaba syada ralabo, kina ralaba sada ya ralabo. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ralaba ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba 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 ralaba. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami Yesus. Engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, Tuhan angkat. Tuhan yang turut bekerja. Tuhan yang jadikan engkau lebih daripada pemenang. Ya, ya. Oh, engkau jadi wanita-wanita yang kuat. Engkau jadi wanita-wanita yang kuat. Engkau akan jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari engkau beribadah, dari engkau berdoa, keluargamu diselamatkan dalam nama Yesus. Keluargamu diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dari kau dikucilkan, dari kau direndahkan, karena kau datang sama Tuhan, engkau akan diangkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Mari terus sembah Tuhan.
Berbicaralah Engkau Tuhan dalam hidup kami malam hari ini. Karena bukan dari firman Tuhan saja kami bertobat, tapi dengan pengenalan akan Tuhan. Dengan kami merasakan Tuhan dalam hidup kami. Allah yang bekerja di dalam segala perkara, yang gak pernah ninggalin kami. Itu yang membangkitkan iman kami, Yesus. Oh, ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Ya, ralaba ralaba. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dan kami gak mampu jalan sendiri, Tuhan. Oh, ku mau seperti-Mu, Bapakku yang baik, disempurnakan, diubahkan, Tuhan. Dalam senap jalanku, memuliakan. Mari jemaat Tuhan saja buka kedua tanganmu, katakan, ku makasih Tuhan Yesus. Kadang kami lupa, kami harus menjadi segambar dengan rupa Allah. Kadang kami lupa, kami harus menjadi cerminannya Tuhan. Kadang kami lupa, kami harus jadi saksi. Bahkan kadang kami pura-pura lupa, kami harus menjadi berkat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar. Kami mau sama-sama serahkan hati pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami kepadamu. Hamba-Mu yakin dan percaya, di saat kami memuji dan menyembah, Tuhan sudah berbicara kepada kami. Roh Kudus sudah berbicara dalam hati kami, harus bagaimana kami dalam hidup, apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami lakukan. Makasih Tuhan buat segala konfirmasi yang Tuhan berikan. Sebentar hamba-Mu akan sharing tentang firman-Mu. Bila kiranya Tuhan berkati hamba dengan cara yang sederhana. Aku boleh menyampaikan firman Tuhan ini, yang aku siapkan ini Tuhan, yang Tuhan tahu. Biarlah apa yang dipersiapkan itu sesuai isi hatinya Tuhan, sesuai keinginannya Tuhan. Berkati setiap kami, lindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur sama-sama, kita katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangannya boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah. Tepuk tangan yang sayang Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, kita udah berlibur bersama, kita juga udah menentukan pilihan. Ada berapa
yang nggak golput, yang nyoblos lah ya. Yang nyoblos di tanggal 14 kemarin boleh angkat tangannya. Yang memilih tinggi-tinggi. Yang lain kemana? Nggak ada serangan pajar ya, makanya nggak milih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena jauh ya, nggak pulang kampung jadi nggak milih, nggak apa-apa. Tapi biarlah siapapun yang menang menjadi pemimpin kita, karena nanti Maret baru ditentuin. Biarlah itu yang terbaik bagi bangsa ini, katakan amin. Mungkin bukan yang menang bukan pilihan kita, bukan dari hati kita, tapi sebagai anak-anak muda generasi bangsa kita harus mengikuti apa yang menjadi pilihan orang lain mungkin, atau pilihan banyaknya masyarakat di Indonesia ini. Katakan amin. Jadi jangan ada lagi berantem-berantem, jangan ada lagi diskusi-diskusi politik, karena kalian capek, ya kan. Ada beberapa gara-gara diskusi politik jadi nggak cakapan, mungkin itu terjadi di tempat kalian. Jadi nggak ramah lagi hidupnya, benar-benar jadi musuhan. Dan sebenarnya yang begitu-begitu itu nggak harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Boleh kita berbeda pendapat, tapi nggak boleh kita menjadi musuh satu dengan yang lain. Amin. Samping kanan kirinya boleh kasih senyum. Katakan kita nggak bermusuhan loh. Ya. Oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang penting pemilu tahun ini berjalan dengan damai. Baik. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, tentunya masih dalam tema bulanan kita. Tema bulanan kita adalah menjadi suratan Kristus yang tertutup. Coba suaranya boleh lebih kuat. Suratan Yesus yang terbuka. Ya, suratan Yesus yang terbuka. Kenapa terbuka Bang ya? Kalau tertutup nggak ada yang bisa baca. Harus terbuka. Amin. Ini udah sering kita dengar dari beberapa khotbah yang minggu pertama Cireni sampaikan bahwa, apa yang masih ingat judulnya teman-teman? Yang masih ingat boleh bersuara? Udah lupa ya? Jangan? Iya, Yunus apa Yunus? Apa judul Cireni minggu lalu? Bukan panggung sandiwara. Amin. Berikutnya Valentine, ya kan? Udah dapat coklat semua kan? Apa judulnya? Cinta Tak Seindah Drama Korea. Hari ini saya bawa judul Pura-pura Lupa. Ini bukan judul lagu, tapi sebelum kita ke pura-pura lupa, nanti dulu sabar. Ya, slide-nya dikit aja kan, pulang cepat kita tenang ya. Karena penyembahnya udah di depan tadi. Buka dulu 2 Korintus 3 ayat 2-3. Ini karena ini rema bulan ini kita baca sama-sama. Yuk 2-3 ya. Kamu belum semua. Yuk sama-sama bisa lebih kencang lagi 2-3 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Katakan saya surat Kristus. Yes, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan yaitu di dalam hati manusia. Secara simpel ayat ini mengatakan bahwa kita ini adalah suratan yang terbukanya Yesus. Kita ini harus menjadi sama seperti Yesus. Bang gak bisa lah bang, aku banyak kali kekuranganku. Iya, tapi minimal sebagai anak Tuhan, sifat-sifat Yesus yang sabar lah, yang pengasih. Nanti kita lihat, itu ada pada diri kita. Berikutnya, ini dia sifatnya. Boleh slide berikutnya, Dek? Dibantu? Oke, ini dia. Kita itu harus menjadi cerminan Yesus, menjadi teladan, terus jalan dalam kebenaran. Hari-hari ini udah yang mana kita kerjain di dalam bagian yang 3 ini. Kita yang menjawab sendiri. Jadi arti menjadi suratan Yesus yang terbuka itu secara sederhana, secara simpel, ya ada banyak memang, tapi 3 garis besar saja yang saya tampilkan, yaitu menjadi cerminannya Yesus.
Bagaimana kita mengerti cerminannya Yesus kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kalau kita nggak baca firman Tuhan? Karena semua di sini cerita tentang Yesus. Tapi karena tema bulan lalu udah kita bertekun dalam membaca Alkitab juga, saya yakin dan percaya semua udah mulai baca Alkitab, katakan amin. Udah mulai rutin baca Alkitab, katakan amin. Ya, yang belum, ayo dicoba lagi. Terus kita menjadi teladan. Tapi kita udah paham, kita bahkan udah berumur 20 ke atas, udah sering dengar bahwa kita harus jadi teladan, kita harus menjadi cerminannya Yesus, kita harus hidup dalam kebenaran, tapi sering kita pura-pura lupa. Katakan pura-pura lupa. Katakan pura-pura lupa. Sering kita pura-pura lupa. Tapi walaupun dari kecil kita udah Kristen, dari kecil kita udah sekolah minggu, pasti ada ingatan-ingatan di dalam diri kita ini, ingatan-ingatan yang guru sekolah minggu kita kasih mungkin, yang kita benar-benar pegang dalam hidup kita. Mungkin contoh jangan mencuri, contoh gitu ya. Sampai besar benar-benar dipegang, aku gak mau mencuri. Tapi ada yang lain-lain yang kita mungkin udah tahu, tapi kita lakukan. Karena apa? Kita sering pura-pura lupa. Apa sih arti pura-pura lupa yang lebih luas lagi? Kita buka ayatnya dari Amsal 4 ayat 23. Kita sering lupa menjaga hati teman-teman. Kita baca Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati. Seringkali kita masukin orang dalam hati kita nggak saring dulu orangnya. Seringkali kita dekat sama orang, udah kita dekat sama dia langsung jatuh cinta, ya kan? Tiba-tiba disakitin, tiba-tiba rasanya mau mati, ya kan? Kalau nggak sama dia aku mau mati rasanya bang, ya kan? Separuh jiwanya dibawa. Seringkali kita kayak gitu, nggak jaga hati, langsung cepat jatuh cinta. Dilihatnya di TikTok ya gak cantik, udah mulai digangguinya, dekat. Udah dekat tiba-tiba gak jodoh atau gak kayak mana, tiba-tiba jadi sakit hati. Yang susah siapa? Keluarganya, dibujuk-bujuk lah dulu makan, ya kan. Gak kuliah, gak pelayanan, gara-gara gak bisa jaga hati. Dibilang di sini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari dalam hati ini semua keluar apa yang ada dalam hidup kita. Contoh pikiran kita. Contoh perkataan kita. Saya teringat ya, kita suka kali ingat orang itu yang gak baiknya aja dari seseorang. Padahal banyak perbuatan baik yang dibuatnya. Contoh, saya pernah ngajar sekolah minggu teman-teman. Saya dulu guru sekolah minggu. Saya bertanya kepada anak sekolah minggu, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya mau bertanya sama kalian, kenal gak murid Yesus Petrus? Ada yang angkat tangan, kenal. Siapa sih murid Yesus yang bernama Petrus itu? Coba ceritakan. Oh, Petrus yang menyangkal. Petrus yang memotong kuping orang. Itu kan yang diingat. Mungkin kita pun lagi duduk nih saat ini, yang kita ingat itu. Padahal Petrus itu, ini slide-nya mana? Gak keluar. Ini dia. Petrus memang menyangkal Yesus, tapi tahu gak teman-teman, Petrus itu memberitakan Injil waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia memberitakan Injil sampai dia matinya pun disalib kebalik. Bang, kenapa disalib kebalik? Karena waktu dia mau disalib seperti Yesus, dia bilang, aku gak mau menyamai Yesus cara matinya. Aku mau dibalik aja. Udah mau mati pun request lagi, cobalah. Nah ini. Dia pelayanan teman-teman, sampai mati. Berikutnya, saya tanya lagi. Ada yang kenal Thomas? Ada, siapa? Muridnya gak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Harus kucucukkan dulu tanganku baru aku percaya, benar kan?
Seringkali kita dengar Thomas adalah orang yang gak percaya. Padahal Thomas itu mati ditembak. Dia sampai pergi ke India melayani Tuhan. Mati mengenaskan teman-teman. Bukan karena dia main togel, enggak. Bukan dia karena judi bola, enggak. Enggak. Bukan karena dia rebut istri orang, enggak. Kalian boleh baca. Dia melayani Tuhan. Tapi banyak orang-orang, banyak kita yang orang Kristen, enggak mengulik prestasi daripada pelayanan mereka. Yang menjadi pertanyaan cerdas-cermat Alkitab selalu apa? Anak-anak selalu dicekokin tentang, ya Petrus menyangkal Yesus, ayam berkokok 3 kali. Itu aja. Sama kayak kita juga. Sama kayak saya juga. Beberapa kali saya terjebak. Ngelihat orang gemes, geram gitu. Di pikiran, ini anak memang bandel nih. Ini anak memang mengesalkan nih. Jahat kali hidupnya, ini nih. Lupa kalau dia udah pernah baik sama kita. Lupa kalau kita ada, ternyata dia pun ada ambil andil juga dalam hidup kita. Untuk membuat kita jadi lebih baik. Ternyata waktu keluarga kita nggak baik, dia ada menopang kita, mendoakan kita. Kita lupa itu. Gara-gara apa? Kita cuma lihat kesalahan orang. Apakah teman-teman yang katanya mau jadi suratan yang terbuka, apakah teman-teman mau suratnya itu diisi bahwa kita hanya melihat kesalahan orang lain aja? Atau kita mulai menjadi orang yang baik? Orang boleh salah, tapi kasih menutupinya. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Berikutnya, kadang kita juga lupa kalau kita harus jadi teladan. Kita baca ayatnya. Ini yang Tuhan mau kan untuk disuratkan di dalam diri kita masing-masing. Kita baca sama-sama biar ini jadi rema. 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, belum banyak pengalaman, belum banyak makan asam garam mungkin, ya kan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu dulu. Perkataan kita apa yang sekarang yang sering keluar? Bodoh kali pun kau. Pau kali pun kau. Ngacam betul kali pun kau. Kayak udah hebat kali pun kau. Itu yang keluar. Kau kira kau udah hebat? Cari musuh aja kerjanya. Apa yang dianggarkan di dalam hidup? Perkataannya melukai aja. Bodoh pun kau. Gak bisa kau gak terpakai. Seringkali perkataan kita gak menjadi teladan teman-teman. Di media sosial seringkali kita ngoceh-ngoceh. Waktu caleg-caleg itu tuh sering ya. Aku sering lihat media sosial di bawahnya entah apa-apa diomongin. Yang nyalek pun gak ngeliatnya itu. Tapi dia udah kepanasan sendiri. Udah begado dia di situ panjang kali lebar. Udah macam dia yang mengurusi negara ini. Padahal kalau dibuka akun fake-nya. Seringkali kita kan menjadi pengecut kan. Kalau orang salah ngomong depannya, panggil. Bro, gini. Nggak perlu kau kumpulkan massa, terus kau jatuhkan orang. Anak Tuhan nggak kayak gitu caranya. Meskipun kau dalam posisi benar, tapi apa yang ditakarkan, apa yang kau buat itu akan ditakarkan samamu. Teman-teman. Jaga perkataan. Dulu saya ngajar TK, suka putar lagu. Ini Mima ada di sini. Jadi lagunya gini. Ku buka, ku cice. Gini lagunya.
Ku buka hatiku, dengar firman-Mu. Na 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 na. Baru nanti rapnya kayak gini. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pernah dengar lagu itu enggak? Kalau enggak yang guru sekolah minggu mungkin jarang. Tapi lagu itu pernah membuat saya duduk di TK saya dengar lagu itu, nunggu anak-anak mau datang kan, dengar putar lagu itu, saya nangis loh teman-teman. Iya ya, padahal cuman itu yang mau Tuhan mau, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, jangan nyakitin hati orang. Supaya kita bisa jadi teladan. Berikutnya dalam tingkah lakumu katanya. Semua kita punya kekurangan. Kita gak bisa menjadikan orang itu sama seperti yang kita ingini, gak bisa. Bahkan suami istri pun mama bapak kita seringkali nyamar badai. Seringkalinya hampir jambak-jambaan. Ataupun mungkin udah jambak-jambaan. Udah tunjang-tunjangan gitu. Karena apa? Ya beda prinsip, beda perilaku. Tapi apa? Harusnya kita jadi anak Tuhan mendamaikan. Bukan, iya mak, memang kayak gitunya bapak itu. Udah kulihat bapak itu, memang udah lama ceraikan aja. Kok jadi kompor ya kan? Harusnya udah lama sabar kita. Sama kawan juga kayak gitu. Ya udahlah bro, sabar kita. Aman itu bro. Jalan kita sama-sama. Dalam kesetiaan, dalam kesucian kita. Kita jaga semuanya. Sama-sama kita melayani Tuhan. Jangan kita pura-pura lupa. Kita tahu kan waktu kita mau mencuri, memang gak bolehnya mencuri. Tapi karena kita udah kayak butuh kali, udah terujung kali nih. Aku gaskan aja lah ini. Digasnya, pura-pura lupa kita. Mau kita pukulkan orang, kok kupukul ini berdosa aku, tapi udah terujung kali ini, emosi kali aku. Emosi, lewat. Teman-teman memang susah jadi suratan terbuka. Susah jadi teladan. Untuk jadi teladan kita harus lakuin dulu kan, benar kan? Itu benar, belajar dulu, jatuh bangun, itu jadi bagiannya. Tapi daripada jalan di tempat aja, daripada berdiam diri aja, kita memang harus berjalan bersama-sama. Karena Roh Kudus telah menuliskan hal-hal yang baik dalam diri kita. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tentang Roh Kudus tadi yang menuliskan suratan di dalam diri kita. Ya saya baca-baca ya, apa sih tentang penulis ini, saya dapat ini. Kalau penulis dunia mempersiapkan satu tulisan, dia harus memilih topik, mempertimbangkan tujuan, terus menyusun ide-ide. Nah, menurut hemat saya lah ya, menurut hemat saya dan dari yang saya baca beberapa hari, beberapa minggu ini, Roh Kudus juga kayak gitu. Roh Kudus itu sudah memilih setiap kita. Dipilihnya si Yunus. Ya kan? Dipilihnya si Boy, dipilihnya si Putri. Udah ditetapkan jadi dokter, jadi polisi, jadi satpol PP, tukang jualan, parengge-rengge, kan gak masalah kan. Jadi tiktokers, jadi selebgram. Udah Tuhan tuliskan semua itu. Terus apa? Siapkan tujuan, udah disiapkan masa depannya setiap kita. Proses hidup jangan lupa. Setiap kita untuk meraih tujuan kita di dalam Yesus selalu ada proses hidup. Orang-orang yang hebat di dalam Alkitab pun mengalami proses hidup. Dalam memilih pribadi, seringkali kita ngerasa Tuhan itu gagal pada diri seseorang. Contoh, dia lahir, terus dia maaf nih, gak punya tangan, gak punya kaki. Terus kita ngomong, jadi apalah nanti anak itu besar ya, kasihan kali keluarganya. Sering langsung itu yang ada di pikiran kita kan. Tapi kita gak tahu tiba-tiba dia jadi motivator, tiba-tiba dia jadi lebih semangat hidupnya daripada maaf orang yang lengkap. Tangannya, kakinya, bisa tunjang orang, bisa main bola. Tapi hidupnya selalu mengeluh tiap hari. Kurang aku Tuhan. Gak cukup aku Tuhan. Benci kali aku, lalap, benci kali aku. Itu terus dalam hidupnya. Tapi orang yang gak punya maaf, gak punya kaki, gak punya tangan.
Selalu yang keluar dari hidupnya, aku bersyukur. Walaupun aku gak punya kaki, gak punya tangan, tapi aku masih punya mata untuk melihat, punya mulut untuk memuji Tuhan, punya mulut untuk bersaksi bahwa hidup gak selamanya harus punya tangan, punya kaki baru bisa merasakan hidup yang baik. Karena Tuhan bersama dengan aku pun itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hidup ini baik. Seringkali kita ngerasa orang udah masuk penjara tamatlah hidupnya. Seringkali kita merasa kalau orang sudah jatuh tamatlah hidupnya. Padahal itu proses dalam hidupnya. Teman-teman yang terkasih, ingat, kita semua orang-orang yang menjadi suratan terbuka ini, kita semua punya tujuan hidup masing-masing. Amin. Tujuan hidup kita pasti jelas, pasti jelas. Sudah Tuhan suratkan, Roh Kudus yang menuliskan. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Ingat, proses hidup ada prosesnya semuanya. Enggak semuanya enak-enak, ikut Tuhan enggak enak juga. Kita minoritas lagi. Seringkali orang bilang, aku mau mengenal Tuhan. Coba kalau udah mengenal Tuhan, ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, aku mau merasakan Tuhan. Kalau mengenal mungkin ya jalan bersama dengan Yesus, cakap-cakap. Tapi kalau udah merasakan Tuhan, kayaknya tenang, kayaknya teduh, lebih dekat. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Teman-teman yang terkasih, cara kita untuk menjadi suratan terbuka itu sebenarnya enggak perlu ribet, harus gini, harus gitu, harus ini. Enggak, itu aja pun kita lakukan tadi, udah cukup. Kita menjadi teladan. Kita enggak pernah dilahirkan Tuhan untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan kayak gitu juga, datang ke dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi menyelamatkan orang lain. Kita pun ada begitu juga. Kalau kita udah merasakan Tuhan dalam hidup kita, kita ajak orang juga untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita ngerasa pelayanan kita udah baik, pelayanan kita udah merasakan Tuhan, perlu orang lain untuk ikut, kita ajakin mereka melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya memberikan porsi yang lebih di dalam hati kita, di dalam waktu kita, di dalam pikiran kita untuk melayani Tuhan. Cara yang terbaik adalah cara yang efektif dalam memberitakan Injil kepada semua orang adalah dengan melakukan firman Tuhan. Gak usah banyak cakap katanya gitu ya. Itu lebih baik dan mudah diterima daripada apa? Hanya berkhotbah aja. Berkhotbah ini ya gampang ini. Sah-sah aja berkhotbah. Semua pun bisa bersharing ria di sini. Tapi gak semua bisa melakukan firman Tuhan kan. Saya pun sering jatuh bangun melakukan firman Tuhan ini. Berat ini. Ini proyek yang berat ini. Mending kita jatuh ditolong, ini gak ditertawain lagi kita sama orang. Tapi gak apa-apa, jalan terus. Tuhan baik kok dalam diri kita. Katakan amin. Kadang dalam diri kita harusnya kita gak usah mikir orang lain dulu. Diri kita dulu bentar. Dipikirin, diperbuat baik, baru kita jalan cari jiwa-jiwa, menginjil. Katakan amin. Bilang samping kanan kirimu, kau punya tujuan yang jelas. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Oh, kau mengasihiku. Kau memilikiku. Mari jemaat Tuhan saja nyanyi dengan segenap hati. Oh, betapa hatiku terima kasih buat keadaan kami Tuhan. Kau mengasihi. Dengan kerendahan hati ngomong sama Tuhan. Hanya ini hidupku
jiwa. Yang cukup hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Teman-teman, ada seberapa banyak kita yang mau dipakai Tuhan menjadi alatnya? Boleh lambaikan tanganmu, boleh berikan tepuk tangan bagi Allah. Teman-teman, untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan memang sedikit agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Kita semua bisa, katakan amin. Nggak peduli dari mana kau datang, nggak peduli dari gereja mana mungkin kamu bergabung di tempat ini, tapi biarlah kiranya waktu kita datang memuji memuliakan Tuhan, ada suara, ada gerakan bahwa kita harus menjadi alatnya Tuhan. Bergabung di Vayo, bergabung di komunitas yang sehat. Komunitas yang toksik ditinggalin dulu. Yang membangunlah dikerjain. Yang menyemangati, yang membuat banyak jiwa-jiwa dimenangin. Satu alat yang bisa kalian gunakan adalah media sosial kalian. Waktu malam ini mungkin kalian mendapat sesuatu, kalian boleh foto, tuliskan kata-kata motivasi. Kan orang baca kan, mungkin yang lihat 100, 200, 300, makin banyak pengikutmu, makin banyak orang yang membaca. Mungkin ada hari-hari ini orang yang mau bunuh diri, orang yang udah gagal hidupnya, udah tinggal kepengen mau mengakhiri hidupnya aja di kamarnya. Tiba-tiba waktu lihat statusmu, dia terberkati. Gak ada yang tahu kan, namanya pekerjaan Roh Kudus. Dilihatnya statusmu, kita harus selalu bersyukur, bla 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 bla. Oh, kayak gini rupanya. Tapi kalau lah dilihatlah statusmu, ceritain orang, jatuhin orang, jadi berkat gak hidupmu? Ngeracunin banyak orang, mending gak usah dipasang. Berubah teman-teman, berubah. Waktu kau naikkan firman Tuhan tiap hari, bukan kau menjadi orang yang munafik, sok suci. Itu perkataan setan itu, serius. Yang gak membuat kau untuk melangkah lebih baik. Gak apa-apa. Sering kau dibilang sok suci, sering kau dibilang sok rohani, gak apa-apa. Lakukan aja. Tahu juga kamu kan melakukan itu, kau yang tahu hatimu dengan Tuhan. Gak perlu komplainan orang, gak perlu omongan orang. Biarin orang ngomong apa, toh kita gak makan dari dia. Bagian kita menjadi saksi, menjadi suratan terbuka. Nggak lebay juga, nggak tiap detik harus firman Tuhan, enggak. Kesenangan-kesenangan kalian pun harus kalian tampilkan. Makan enak, buat bersyukur buat makan hari ini, luar biasa, Tuhan baik. Nggak masalah itu. Baju baru nggak apa-apa, tampilin aja. Hasil kerja keras kita kok, tampilin. Makasih Tuhan, aku baju baru, puji Tuhan. Yang mau beli boleh ya, just tip bla bla bla, nggak apa-apa kan, mana tahu bisa. Segala sesuatu yang keluar dari hati yang benar, itu adalah suratan yang Tuhan tuliskan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buka kedua tanganmu malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang membuka kedua tangannya. Berkati Tuhan Yesus, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupnya, apapun yang menjadi masalah dalam hidupnya, Tuhan tolonglah Tuhan. Tolonglah Yesus. Mungkin susah bayar uang kuliah, Tuhan Kau kaya. Please Tuhan, dalam proses yang Tuhan berikan jangan kami sampai jatuh. Buat kami kuat Tuhan. Orang tua kami mungkin mau ada yang pisah. Malam hari ini Tuhan, buat cinta mula-mula itu timbul dalam hati mereka masing-masing, sehingga ada momen mereka merasa saling memiliki untuk terus bersama-sama membangun rumah tangga. Di dalam pelayanan kami Tuhan, berkati kami. Kami melihat bangku-bangku yang kosong ini yang menjadi pikiran kami, ini yang menjadi kerinduan kami, untuk bawa orang-orang masuk dalam rumah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan kami, Tuhan angkat kami.
Tuhan berikan kami damai sejahtera dan mengerjakan segala sesuatunya. Tidak bersungut-sungut. Kami yang jualan kami laku. Tanpa kami harus bersungut-sungut, tanpa kami harus curang. Dengan apa adanya kami. Karena Tuhan ada pada kami, Tuhan angkat kami tinggi. Tuhan buat kami menjadi kaya. Menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi jadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Buat kami bisa menjaga hati kami dan menjadi teladan. Malam hari ini Tuhan, kami pulang. Biarlah kami pulang membawa hati yang sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Mari anak-anak muda, buka kedua tanganmu. Anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah berjalan dalam iman. Teruslah kuat. Teruslah berproses. Teruslah semangat. Teruslah tersenyum. Meski keadaan gak mengenakan. Engkau muda, engkau kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah bawalah berkat yang melimpah-limpah. Daripada Allah Bapa. Persekutuan yang manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa dari kuasa Roh Kudus. Itulah yang memberkati kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau yang diberkati, engkau yang percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, sharing yang luar biasa banget hari ini Kak Sharon. Jangan senyum-senyum dulu dong. Udah senyum-senyum duluan ya di. Ya apa mau senyum. Iya. Oke, nggak salah kok senyum. Ya. Oke, Oke. langsung aja ya. Aku mau. Aku mau mengucapkan terima kasih dulu dong, terutama kami di sini berdua mewakili Youth GBI Medan Plaza mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Hosana, untuk firman Tuhannya pada hari ini yang sangat luar biasa menguatkan setiap kami. Oke. Kemudian. Oke, aku lanjut juga. Nah, aku dapat satu hal nih Kak Sharon hari ini dari khotbahnya Bang Hosana. Apa tuh? Yaitu cara terbaik untuk menginjil dan memberitakan firman Tuhan adalah dengan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Oh, berarti kembali lagi ke diri kita ya. Berarti Bener banget. pilihan berarti untuk menjadi surat terbuka tadi yang dibilang kan. Iya. Jadi mungkin sedikit yang ditambahin kan. Kalau yang tadi dibilang kan kita akan menjadi surat yang terbuka gitu di media sosial dimanapun ya. Berarti kita harus jadi terang ya. Berarti kembali lagi ke diri kita. Mari kita lihat diri kita sendiri. Teman-teman di sini kita semua punya media sosial kan teman-teman. Mari kita menggunakan dengan luar biasa. Sharing firman tadi kan kata Bang Ocha tadi. Ya tiap hari lah kita sharing firman sesuai dengan apa yang kita dengar pada hari ini. Gitu. Betul Apalagi banget. nih? Itu aja, kita masuk ke pengumuman kali ya. Oke, pengumuman. Teman-teman, di sini kami mau mengumumkan kita akan mengadakan rakor atau yang disebut dengan rapat koordinasi. Teman-teman bisa menyaksikan video ini. Shalom, para pemimpin Next Gen, kembali kita akan mengadakan rapat koordinasi Next Gen untuk tahun 2024. Catat tanggalnya, tanggal 11 sampai 12 Maret 2024. Selama 2 hari kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun super team untuk pelayanan generasi kita. Jadi segera daftarkan diri kita dan tim kita karena saya percaya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama pada saat kita sedang mempersiapkan diri untuk penuaian yang terbesar bagi Tuhan. Sampai ketemu di Rakor, Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu dia pengumuman rakor kita. Jadi rapat koordinasi akan diadakan di tanggal 11 dan 12 Maret. Itu di hari Senin dan Selasa. Di habis nafas. Habis Oke. nafas. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Iya. Di hari pertama itu di jam 8.30 sampai 18.30. Di hari kedua jam 9.30 sampai 18.30. Jadi teman-teman, kali ini rapat koordinasi kita dibuat dengan sangat
luar biasa, dipersiapkan dengan luar biasa pastinya, dengan tema yang luar biasa. Iya. Apa itu? Super Super Team. Team. Jadi teman-teman di sini nanti akan di-sharing diberitahukan istilahnya belajar sama-sama dan diajarkan oleh pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah disediakan. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar boleh langsung ke Instagram kita @Youth GBI Medan Plaza atau juga bisa menghubungi teman-teman Asyar yang bertugas pada malam hari ini. Itu apalagi Ibu? Ya, untuk pengumuman yang lainnya, teman-teman, aku mau tanya dulu deh. Adakah yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Teman-teman boleh mengangkat tangannya. Ada? Ayo, jangan Teman-teman, malu-malu. Jangan malu-malu, kita di sini Jangan keluarga. malu-malu. Ada? Adakah Ada. yang baru pertama Cuma kali disuruh hadir? angkat tangan doang. Kok nggak disuruh Iya, nggak disuruh nyanyi, nggak disuruh joget kok menari teman-teman. dan menyoblos lagi. Enggak dong. Oke. Oke, kayaknya Semua cuma- jemaat yang setia, tepuk setia tangan dulu banget. dong. Wow. Oke, kami juga memberitahukan buat teman-teman di sini yang mungkin mencari seperti kumpulan gitu ya. Kumpulan bukan masa, kumpulan ya, Kumpulan ya. apa tuh? Kumpulan untuk sharing. Nah, Sharing ibadah-ibadah kecil seperti kelompok kecil Kelompok. gitu. Itu namanya kita adalah FAYO. Iya. FAYO itu adalah Family Altar Bu. Ya juga Ibu ini. Family Biarin lah. Altar of Youth. Iya. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang misalnya dari luar kota boleh bergabung ya. Boleh bergabung pengen punya istilahnya kayak teman-teman ya teman-teman rohani gitu bisa nanti mendaftarkan dirinya ke asyar-asyar yang bertugas pada malam hari ini. Ya, yang ganteng, yang cantik, yang berdiri di pilar-pilar gereja ini asal bukan yang di luar ya, yang di dalam gereja ini nanti dihubungin Bang, aku mau masuk atau bisa mendaftar di media sosial kita @Youth GBI Medan Plaza, juga di Fire Youth GBI Medan Plaza dan kita juga ada mission team ya, nanti di follow supaya tidak ketinggalan ya semua pengumumannya. Oke, ada lagi? iya juga nggak ketinggalan kita juga punya TikTok ya teman-teman di Youth GBI Medan Plaza. Nah teman-teman yang sudah mempersiapkan persembahan dari rumah, sudah mempersiapkan yang terbaik, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan meletakkannya di kotak yang ada di dekat pintu keluar ya teman-teman. Udah, gitu Udah, aja. itu aja. Oke, itu aja teman-teman. Mhm. Selamat malam minggu. Maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Benar banget. Saya Keisha Sharon. Saya Aura Natalia. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.